Shalom jemaat Tuhan, kita tiba pada surat kepada jemaat di Sardis yang terdapat dalam Wahyu pasal 3. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara. Dan tolong setiap kami yang mendengarnya dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh kebenaran. Terima kasih berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Surat kepada jemaat di Sardis yang kita buka dalam Wahyu pasal 3 ayat 1-3 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis, ayat 4-6, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. So sekalian, kita sampai pada surat Tuhan kepada jemaat di Sardis. Kita mau tahu dulu lokasi Sardis di mana itu. So sekalian, lokasi Sardis. Nah, kalau kita lihat di sini ada mapnya, ada petanya. Di situ ada Lydia, provinsi Lydia. Itu ada kota Smyrna yang kita sudah pelajari, dan ada Sardis. Di situ ada tanda panah merah. Sardis. Lalu sekalian, kalau kita mempelajari, ada kontras yang melankolis antara kejayaan masa lalu dengan kerusakan masa sekarang. Kejayaan masa lalu kontras dengan kerusakan masa sekarang. Sekitar 700 tahun sebelum kitab Wahyu ini ditulis, Sardis adalah kota terbesar di dunia pada waktu itu. Pada waktu itu ada raja dari Lydia, provinsinya itu, yang memerintah dengan kemewahan. Nah, itu Lydia provinsinya, itu ada Sardis kotanya. Sekalian, pada waktu itu Sardis adalah suatu kota di timur yang bermusuhan dengan dunia Yunani dan ditakuti oleh kerajaan Yunani pada waktu itu. Kota Sardis berada di tengah dataran dari lembah sungai yang bernama Sungai Hermus. Sardis terletak sekitar 500 meter dari permukaan laut. 500 meter dari permukaan laut. Pada awalnya kota ini sulit ditembus pada awalnya. Mengapa sulit ditembus nanti kita lihat. Nah, posisi Sardis dikelilingi oleh bukit yang terjal, bentuknya seperti taji ayam jago. Taji ayam jago bentuknya. Nah, sudah lihat di situ Acropolis of Sardis, ya. Satu-satunya akses untuk mencapai Sardis adalah di posisi bertemunya taji itu dengan punggung gunung Tmolus. Walaupun bagian ini juga tidak mudah karena posisinya curam, ya seperti taji ayam jago itu, ya, posisinya curam. Nah, kita lihat di sini ada satu bagian, ada tangga. Tapi tangganya pun juga curam, ya. Oke. Dan jalannya pun gak besar. Ya.
Oke. Karena situasi itu, kota Sardis berdiri seperti menara pengawas raksasa pengawal lembah Hermus. Seperti menara pengawas raksasa pengawal lembah Hermus. Saatnya tiba ketika bagian sempit pada puncak dataran tinggi itu menjadi terlalu sempit untuk perluasan berdirinya benteng. Sehingga kota Sardis bertumbuh di sekitar kaki bukit yang terjal, yaitu di lokasi di mana benteng itu berdiri. Ya. Karena konturnya seperti itu. Nama Sardis Yunaninya adalah Sardeis, sebenarnya bentuk plural atau jamak dari kata benda. Jadi sebenarnya ada dua kota yang berdiri. Satu kota di dataran tinggi, satunya lagi di lembah di bawahnya. Jadi ada dua kota. Kekayaan kota Sardis bersifat legendaris. Ya, bersifat legendaris. Ya. Melalui bagian kota yang lebih rendah, mengalir sungai yang bernama Pactolus, yang dikenal oleh orang zaman dahulu. Sungai itu seperti mengandung emas, yang daripadanya kekayaan rakyat Sardis berasal. Raja terbesar dari kota Sardis bernama Croesus. Croesus yang kaya raya, sehingga timbul suatu istilah sekaya Raja Croesus. Itu istilah waktu itu. Sekaya Raja Croesus. Karena kaya raya. Pada zamannya, kecemerlangan kota Sardis mencapai puncaknya. Namun pada zamannya pula, Sardis mengalami musibah. Sudah sampai klimaks, anti klimaksnya. Musibah terjadi. Apa itu musibahnya? Nanti kita lihat. Ya. Nah, Solon yang dianggap sebagai orang paling berhebat di Yunani pada waktu itu, ya seorang filsuf ya, datang berkunjung di kota Sardis. Nah, sudah lihat ini orangnya, ada tanda panah merah itu Solon, bertemu dengan sang raja. Ia dipertunjukkan kekayaan dan kemewahan Sardis. Solon melihat keyakinan buta dari Raja Croesus dan rakyatnya yang menganggap tidak ada hal yang dapat mengakhiri kecemerlangan itu. Wah, kalau orang sudah sukses dan menganggap ada orang yang bisa mengakhiri kesuksesan itu, maka itu merupakan awal kejatuhan. Ya, itu merupakan nanti sebentar lagi akan terjadi antiklimaks. Solon melihat ada benih sikap yang lemah yang ditunjukkan oleh penduduk Sardis karena confidence yang berlebihan. Croesus berperang dengan Raja Cyrus dari Persia, yang menjadi akhir dari kejayaan Sardis. Sekarang Persia itu wilayahnya Iran. Ya. Untuk mencapai tentara Raja Cyrus, Croesus harus menyeberang sungai Halis. Setelah minta nasihat palsu dari penasehatnya, ia menyeberangi sungai Halis dengan keyakinan dapat menghancurkan pasukan Cyrus. Nah, ini orangnya Cyrus ya. Oke, nah ini gambar. Ia bertempur versus pasukan Cyrus dan ternyata dipukul mundur secara total. Tentara Croesus dipukul mundur secara total oleh Cyrus dari Persia. Sang Raja Sardis kemudian istirahat di benteng kesayangannya, kebanggaannya, benteng Sardis, yang dianggapnya tidak dapat ditembus musuh sambil bersiap diri untuk berperang lagi.
Nah, ternyata Raja Cyrus berinisiatif sekarang. Sekarang dia berinisiatif untuk mengepung Sardis. Ia menunggu sampai 14 hari sebelum menyampaikan tawaran hadiah kepada siapa saja yang bisa mendapatkan jalan untuk masuk ke Sardis. Karena tempatnya tidak mudah, ya. Nah, ternyata batu karang, seperti sudah lihat di gambar ini, ternyata batu karang tempat Sardis didirikan adalah rapuh. Tempat itu hanya seperti lumpur kering yang dipadatkan, bukan batu karang. Seorang tentara Mardian yang bernama Hieroedes memperhatikan menara di Puri untuk menembak musuh dari kota Sardis. Secara tidak sengaja, topi dari seorang tentara Sardis terjatuh, topi perangnya, ya. Lalu tentara itu harus mencari jalan untuk turun via tebing curam untuk mengambil topi perangnya itu. Tindakan tentara itu diperhatikan oleh Hieroedes ini. Dan dia tahu pasti ada celah di karang tersebut. Sehingga prajurit yang tangkas bisa memanjat celah itu di karang itu. Malam itu Hieroedes memimpin sekelompok tentara Persia untuk memanjat tempat itu. Dan ternyata mereka berhasil. Sesampainya di puncak menara tersebut, ternyata mereka kaget. Kok nggak ada penjaganya? Kok nggak ada tentara yang berjaga? Ya, sebab para prajurit Sardis itu menganggap diri aman, nggak perlu dijaga. Mereka overconfident sekali. Ternyata musuh datang. Musuh mampu memanjat tebing itu. Nggak ada penjaganya. Sardis jatuh ke tentara Persia. Ya. Kondisi penduduk kota dengan sejarah seperti tadi sangat relevan dengan seruan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Berjaga-jaga. Watch, berjaga-jaga. Cyrus memberitakan penduduk Sardis yang sudah dikalahkan itu untuk mengajari anak-anak mereka bukan berperang, tapi mengajari anak-anak mereka untuk main musik, nyanyi, dansa, dan berdagang eceran, bukan perang. Ya. Sifat penduduk Sardis dibuat menjadi lembek. Ya, jadi nggak usah ngelawan musuh lagi deh. Ya. Dan semangat mereka untuk berperang jadi mundur. Karena disuruh belajar musik, lagu, dansa, dan berdagang eceran. Ini politika Cyrus, ya. Di bawah kekuasaan Persia, Sardis menghilang dari sejarah selama 2 abad. Dibikin jadi bangsa lemah gitu, ya, yang biasa dijajah. Lalu Sardis takluk kepada seorang yang terkenal yang namanya Alexander Agung, yang kemudian membuatnya menjadi kota yang berbudaya Yunani sekarang. Sekarang Sardis jatuh lagi di bawah Yunani, ya, di bawah Kaisar Alexander the Great Agung. Ya. Setelah kematian Alexander Agung, karena Alexander Agung ternyata nggak lama, masih muda, ya, udah meninggal. Seorang bernama Antiochus berperang melawan Achaeus yang kemudian mencari perlindungan di Sardis. Selama 1 tahun Antiochus mengepungnya.
Sebelum seorang tentara yang bernama Lagoras mengulangi kejadian beberapa abad yang lalu tadi. Ia bersama dengan sekelompok prajurit yang gagah berani memanjat tebing Sardis yang curam pada malam hari. Penduduk Sardis lupa akan pengalaman masa lalunya, dia lupa sejarah. Pada waktu Lagoras dengan timnya datang, nggak ada penjaga di sana, semuanya tidur, sehingga Sardis kembali jatuh ke tangan musuh. Kemudian tentara Romawi datang karena kekuasaan di dunia ke Romawi. Sardis masih sebagai kota yang kaya, yakni sebagai pusat perdagangan wol. Diklaim bahwa seni celup wol ditemukan di Sardis. Seni celup wol. Sardis kemudian menjadi salah satu kota beradanya pengadilan Romawi. Salah satu pengadilan Romawi ditempatkan di Sardis. Pada tahun 17 Masehi, kota itu hancur oleh gempa bumi. Kaisar Tiberius di Romawi pernah menghapus pajak selama 5 tahun bagi penduduk Sardis. Bahkan sang kaisar menyumbang untuk membangun kembali kota Sardis yang hancur karena gempa bumi itu. Ketika Rasul Yohanes menulis surat ini, Sardis adalah kota yang kaya. Tetapi terjadi penurunan derajat akhlak penduduknya. Sering terjadi di banyak tempatnya. Kaya materinya, tapi penduduknya menjadi turun derajat akhlaknya dan keimanannya. Mereka terlalu malas untuk berjaga-jaga karena rasa diri aman, overconfidence lagi. Ya. Gereja di Sardis juga merosot akhlaknya seperti kondisi kotanya. Jadi umat Tuhan tidak menjadi contoh dalam hal kerajinan, semangat, tapi ikut-ikutan dengan orang dunia ini, yaitu penduduk kota Sardis itu yang belum percaya Tuhan. Benteng Sardis yang dahulunya sempat termasyur, sekarang hanya menjadi monumen kuno di puncak bukit. Tidak ada kehidupan di sana. Dalam surat kepada gereja Sardis, Kristus yang bangkit digambarkan sebagai apa? Kristus yang bangkit digambarkan sebagai Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Dalam ayat 1. Memiliki ketujuh roh Allah. Yang disurati 7 gereja dalam baju 2 dan 3 ya. 7 gereja itu mewakili seluruh gereja sepanjang sejarah dunia ini. Mewakili seluruh gereja. Jadi ada gereja-gereja tempat tertentu yang seperti Sardis, ada yang seperti Efesus, ada yang giat seperti Philadelphia dan selanjutnya ya. Padahal setiap gereja dikaruniakan Roh Kudus dengan segala karunia yang dibutuhkan umat Tuhan. Sekarang masalahnya karunia Roh Kudus itu mau digunakan atau tidak. Ya. Dan ketujuh bintang itu, bintang simbol dari gereja Tuhan. Gereja harus seperti bintang di dunia. Bintang di dunia, gereja Tuhan. Filipi 2 ayat 15b dikatakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itu kata Paulus. Ya. Oke, gereja adalah milik Tuhan, bukan milik manusia, bukan milik pendeta, bukan milik pemimpin gereja atau pemimpin atau paus atau kardinal atau siapapun. Gereja itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Ya.
Semua manusia itu hanyalah hamba-hamba Kristus yang hanya sebentar saja. Ya, kita semua punya masa kelahiran, saat dimana kita dilahirkan, punya masa kita jaya, sehat, kuat, tapi satu kali setiap kita akan dipanggil Tuhan. Ya. Semua manusia hanyalah hamba-hamba Kristus. Kristus telah membeli gerejanya dengan darahnya yang suci. 1 Korintus 6 ayat 20. Allah sudah membeli kalian, ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Allah sudah membeli kalian dan sudah membayar dengan lunas. Sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Jangan pakai tubuhmu untuk berbuat dosa, tapi pakai tubuhmu, seluruh anggota tubuhmu untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan. Nah, gereja Tuhan di Sardis walaupun terlihat ada, tetapi di hadapan Tuhan mereka mengalami kematian rohani. Orang dunia hanya melihat yang di luar jasmani, tapi Tuhan melihat yang di dalam. Apakah rohaninya tumbuh, hidup, ya, ataukah di hadapan Tuhan mati rohani? Ayat 1C dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Itu di hadapan Tuhan, Tuhan lihat sampai kedalaman hati seseorang. Di hadapan Allah, mereka mengalami kematian rohani. Perjanjian baru sering mempersamakan perbuatan dosa dengan kematian. Perbuatan dosa disamakan dengan kematian. Itu perjanjian baru. Ya. 1 Timotius 5 ayat 6 dikatakan, tetapi janda yang suka hidup bersenang-senang sudah mati walaupun ia masih hidup. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Itu kata Rasul Paulus. Ya. Di hadapan Tuhan, Tuhan lihat hal yang terdalam dalam hati seseorang. Sambutan sang ayah ketika si bungsu yang terhilang kembali lagi, apa yang dikatakan oleh si ayah? Sebab anakku ini sudah mati. Padahal manusia di dunia melihat masih hidup kok. Tapi sang ayah berkata, anakku ini sudah mati tapi sekarang hidup lagi. Tadinya terhilang, sekarang balik lagi. Ia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali. Lukas 15 ayat 24. Akibat dosa ialah kematian. Kata kematian mempunyai arti bahasa aslinya itu artinya perpisahan. Kematian rohani adalah perpisahan dengan Allah Sang Pencipta. Kematian jasmani adalah perpisahan bagian jiwa atau roh seseorang dengan jasmaninya. Itu kematian jasmani. Perintah Tuhan kepada jemaat Sardis adalah dalam ayat 2a, bangunlah. Itu makna pertama adalah kewaspadaan. Haruslah menjadi sikap yang konstan dari kehidupan Kristen. Kewaspadaan. Roma 13 ayat 11 dikatakan, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Maksudnya tidur rohani. Walaupun dia kerja, giat, tapi kalau rohaninya tertidur, di hadapan Tuhan lihat. Ya. Tuhan bilang bangun dari tidur. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Berjaga-jagalah. Perintah Tuhan kepada jemaat Sardis, bangunlah. Makna kedua adalah umat Kristen perlu ingat nasihat daripada Rasul Petrus. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Si iblis nggak pernah diem, selalu terus cari-cari dia. Kalau kita lengah, kita akan dimakannya. Ya, oleh karena itu kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Walaupun kita tidur secara jasmani, kita butuh tidur, tapi roh kita berjaga-jaga. Ya, kita harus berhadapan terus. Musuh kita tuh iblis dan roh-roh jahat. Ya. Yang ketiga, perintah Tuhan kepada jemaat Sardis, bangunlah, mempunyai arti umat Kristen harus berjaga-jaga terhadap pencobaan. Berjaga-jaga terhadap pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu kata firman Tuhan kepada ketiga muridnya di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Pencobaan selalu menanti saat di mana umatnya nggak berjaga-jaga. Ya, umatnya pikir tenang-tenang aja, mulai malas lagi berdoa, ya, mulai malas lagi beribadah. Ya. Wah, iblis datang lagi menyerang, menaklukkan. Jangan itu terjadi pada hidup kita. Ya, pencobaan selalu menanti. Kita harus ingat itu. Selalu menanti saat di mana umatnya nggak berjaga-jaga. Ya, karena pencobaan siap untuk menyerang. Saat kita merasa terlalu pede, terlalu percaya diri, hal itu menjadi titik awal kehancuran. Jangan terlalu pede. Percaya diri itu suatu hal yang manusiawi, tapi jangan terlalu percaya diri. Kita tetap mengutamakan percaya pada Tuhan, karena kita manusia yang lemah. Ya. Umat Tuhan perlu selalu berwaspada terhadap cobaan. Selalu berwaspada. Ya, cobaan bisa datang dari iblis, bisa datang dari lingkungan kita, bisa datang dari diri sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah mencobai dan tidak bisa dicobai oleh siapapun. Ya. Perintah Tuhan yang keempat, bangunlah, maksudnya umat Kristen diminta untuk berjaga-jaga terhadap kedatangan kedua dari Tuhan. Kedatangan kedua dari Tuhan. Wahyu 3:3b, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Seperti. Ya. Nggak ada seorang pun yang tahu kapan pencuri akan datang. Harus kita ya jaga-jaga saja. Ya. Tutup pintu. Ya. 1 Tesalonika 5:6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Bukan berarti sekali lagi kita gak boleh tidur secara jasmani. Kita butuh tidur, kita butuh istirahat. Tapi roh kita tetap dekat kepada Tuhan. Tetap kita berjaga-jaga. Ya. Setiap umat Tuhan perlu hidup dengan anggapan bahwa setiap hari mungkin adalah hari Yesus datang kembali. Mungkin. Sebab kita nggak tahu Yesus yang kedua kali akan datang kapan. Ya, mungkin bisa malam ini. Mungkin besok. Mungkin besok minggu. Mungkin besok bulan. Mungkin tahun depan. Kita nggak ngerti. Tapi yang penting berjaga-jaga saja. Ya. Jadi berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Perintah Tuhan kepada jemaat Sardis, bangunlah. Arti kelima adalah umat Kristen gak boleh lupa bahwa Tuhan terus perhatikan kehidupan umatnya. Tuhan itu di surga terus perhatikan kehidupan umatnya. Wahyu 3:2b. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tuhan di surga selalu memperhatikan. Dia Maha tahu. Ingatlah, Kristus selalu mencari sesuatu dari umatnya. Pelayanan kita dan kehidupan yang baik dan setia kepadanya. Ya. Kepada bos dunia kita nggak boleh sembarangan bekerja. Apalagi kepada Tuhan dari segala Tuhan. Itu Tuhan Yesus. Terus melayani dan kehidupan kita harus baik dan setia kepadanya. Yang nggak pernah turun tahta. Yang tetap dengan kuasa dan maha kuasa. Puji Tuhan. Perintah dari Tuhan kepada jemaat Sardis apakah?
Karena itu ingatlah, dikatakan. Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ingatlah. Kata orang bijak. Mereka katakan manusia punya 2 kantong katanya. Kantong pertama tuh di depan. Isinya 2. Yaitu kantong di depan tuh maksudnya yang selalu diingatnya. Apa yang selalu diingatnya? Pertama, kebaikan diri. Aku sudah lakukan ini, itu, yang waktu dipuji-puji orang. Yang kedua adalah kegagalan orang lain. Seringkali kita selalu ingat kegagalan orang lain. Kegagalan saudara kita, orang tua kita, kegagalan anak menantu kita mungkin. Kegagalan sesama saudara seiman di gereja. Ya, memang itu adanya di depan. Ya, kantong di depan. Kita selalu ingat kebaikan diri sendiri dan kegagalan orang lain. Lalu kantong yang di belakang apa? 2 kantong yang di belakang, ya, yaitu yang sering dilupakan, ya, yang sering dilupakan, yakni kelemahan diri. Kita ada lemah juga, tapi kita seringkali menuntut orang lain sempurna, padahal kita juga lemah, ya, karena kita sering lupakan kelemahan kita dan kita sering lupakan pertolongan Tuhan dan jasa orang lain. Pertolongan Tuhan kita sering lupakan, makanya kita selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan jasa orang lain kita sering lupakan, bahkan jasa orang tua kita. Ya. Itu, manusia memang punya 2 kantong. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Tapi firman Tuhan berkata, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Umat Tuhan perlu selalu mengingat apa yang Allah sudah lakukan baginya. Ingat, kita juga ingat akan peringatan Tuhan dan penghiburan dari Tuhan. Puji Tuhan. Jangan kita lupakan itu. Perintah dari Tuhan kepada jemaat Sardis yang kedua adalah turutilah itu dan bertobatlah. Bertobatlah. Bertobat bukan hanya menyesal, saudara. Bukan menyesal, bukan hanya menyesal, regret. Ya. Bertobat berarti berbalik dari arah yang salah kepada arah yang benar. Itulah bertobat. Berbalik dari arah yang salah kepada arah yang benar. Jangan selalu terombang-ambing dalam kebimbangan. Ada orang bimbang, makanya firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 6b dikatakan, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kalau kita hidup seperti itu kita nggak tenang. Kita mau ya, tapi kita bimbang lagi. Kita mau tidak, kita bimbang lagi. Ya, minta hikmat dari Tuhan dan mengambil keputusan yang sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan jangan bimbang lagi. Ya. Oke. Perintah dari Tuhan kepada jemaat Sardis yang ketiga lah, Pak. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ayat 3 dikatakan, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Perintah Tuhan kepada para muridnya lah, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setiap orang menghadapi pencobaan. Tapi kenapa sebagian orang jatuh? Yang jatuh karena dia kurang berjaga-jaga. Dikatakan roh memang penurut, tapi daging lemah. Ayat 4 dikatakan, Wahyu 3 ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Tuhan dengan kemurahannya tetap mencari orang benar di tengah-tengah orang jahat. Dia tetap mencari orang benar di tengah-tengah orang jahat. Keberadaan orang benar walaupun minoritas bisa meluputkan kota itu dari hukuman. Jadi keberadaan orang benar itu penting di hadapan Tuhan. Ya. Ya, lihat tawar-menawar Abraham kepada Tuhan tentang Sodom. Ya. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka. Setelah Abraham dan Tuhan itu seperti tawar-menawar gitu. Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi ini saja. Sekiranya 10 orang yang benar yang berada di Sodom. Kalau ada 10 orang benar tinggal di Sodom,
apakah engkau akan menghukumnya? Firman Tuhan, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom karena yang 10 itu. Tapi ternyata kota Sodom juga dimusnahkan. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan gak ada yang benar. Bahkan Lot dengan kedua putrinya itu malah berbuat yang tidak baik, sangat tidak baik. Ya, sudah lihat yang melanggar moral. Ya. Jadi sebenarnya gak ada yang benar. Makanya Tuhan gak salah kalau menghukum kota Sodom. Ya. Dalam masyarakat penyembah berhala saja, seorang penyembah tidak diizinkan untuk mendekati kuil dewa dengan pakaian yang najis. Ya, seorang penyembah nggak boleh mendekati kuil dewa dengan pakaian yang najis. Itu masyarakat penyembah berhala. Ya. Bagi yang mau menyembah Tuhan yang hidup, jubah putih diharuskan untuk datang kepadanya. Nah ini penting. Jubah putih bukan berarti pakaiannya warna putih, tapi jubah putih merupakan lambang dari hati yang bersih. Lambang dari hati yang bersih. Dikatakan mereka itu akan berjalan bersama-sama aku dengan berpakaian putih. Kehidupan, lambang daripada kehidupan yang bersih. Ya. Di pemerintahan Persia waktu lalu, orang-orang yang sangat dipercayai akan diberi hak untuk berjalan bersama dengan raja di taman kerajaan, di taman eksklusif, taman raja, ya, eksklusif itu. Lihat tentang Henoh dalam Kejadian 5:24, dalam bahasa Inggris dikatakan, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Dalam King James, ya. Dalam terjemahan Indonesia dikatakan, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diangkat hidup-hidup. Jadi Henoh tidak mengalami mati secara jasmani, tapi diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Kenapa? Karena selama hidupnya Henoh hidup bergaul dengan Allah. Walk with God. Janji Tuhan, barang siapa menang, ayat 5, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ini gambarnya, ya, sederhana. Ya. Mungkin seperti ini, mungkin kita tidak tahu. Ya. Dalam dunia waktu lalu, jubah putih menunjuk pada konteks pesta. Menunjuk pada konteks pesta. Maksudnya orang yang setia pada perintah Tuhan akan disambut dengan sukacita di surga. Sukacita di surga. Ya. Yang kedua, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Konsep kitab kehidupan sering muncul dalam Alkitab. Doa Musa, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dia berdoa untuk orang Israel yang sebagian jatuh dalam dosa, penyembahan anak lembu emas itu, ya. Tuhan murka sekali. Dan Musa datang lagi kepada Tuhan memohon belas kasihan. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis itu. Musa begitu mencintai bangsa yang dia pimpin. Walaupun bangsa yang dipimpin seringkali menyakiti, mengecewakan, bahkan menyembah berhala. Ya. Wahyu 20:15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Yang ketiga, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Hal ini seperti dikatakan oleh Tuhan. Matius 10, ya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi jangan malu mengakui Tuhan kita Yesus di depan manusia. Walaupun tantangannya mungkin kita akan dihina, dibenci, bahkan dianiaya. Jangan pernah malu mengakui Tuhanku, Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Ya. Dengan sikap perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah pembahasan dari firman yang kita baca menjadi berkat bagi kita. Dan biarlah kita menjadi jemaat yang maju, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagi Mazmur. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Perempuan saja. Bagai emas murni. Pria saja. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Bersama-sama angkat tangan kalian. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.
lagi, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Bapa Surgawi, Tuhan lihat hati kami. Jikalau dalam hati kami ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau semangat kami untuk mencintai Tuhan, semangat kami untuk beribadah melayani Tuhan sudah mulai padam, Tuhan tolong kobarkan itu kembali Tuhan. Berikan kami semangat yang baru. Tuhan, pada saat-saat kami mengalami tantangan, memang tidak mudah untuk kami tetap menjaga semangat itu. Tapi Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami, agar hidup kami berkenan di hati Tuhan. Pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin.